Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Fadli Bahtiar di channel kita Andi Fadli Bahtiar, channel yang membahas tentang motivasi, inspirasi, edukasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, dan akan kita bahas dari berbagai sudut pandang. Alhamdulillah, kebetulan saya ketemu dengan saudara saya, Pak Ustadz Andi Al-Lubin. Beliau adalah teman kita berbagi banyak hal. Beliau juga kepala sekolah di MA Sadiah Lapai. Kebetulan kita ada di ruangannya ini. Kita sudah janjian sebenarnya dari seminggu yang lalu. Kita ini mau membahas tentang manusia dan proses penciptaan. Nanti akan kita diskusikan lebih jauh hal yang terkait manusia lah. Ya, terkait manusia. Adalah kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada sore hari ini pertama saya ucapkan terima kasih Siap. atas kunjungannya. Mungkin nanti kita akan diskusi masalah manusia. Banyak hal yang bisa kita bicarakan lah, yang mudah-mudahan bisa berdampak positif, insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari terkait dengan keberadaan manusia itu sendiri, karena termasuk manusia ini adalah merupakan makhluk yang paling unik sebenarnya. Ya. Jadi berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Misalnya ada makhluk, ada malaikat, ada iblis, ada binatang. Tapi yang paling unik ini adalah manusia. Di mana uniknya? Uniknya manusia ini karena dia menggabungkan beberapa potensi. Jadi ada potensi malaikat dalam dirinya, bisa jadi juga ada potensi iblis, syaitaniyah, dan ada potensi hewaniah di dalam diri. Itulah sehingga manusia ini termasuk makhluk yang paling unik, gitu. Dan bukan itu saja, bahwa kita ini manusia diciptakan tentu dengan dasar bahwa manusia tidak diciptakan begitu saja oleh Sang Pencipta. Kita ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara sia-sia gitu yang diciptakan oleh Allah. Tentu termasuk manusia diciptakan ada tujuan gitu. Karena Allah mustahil menciptakan sesuatu atau perkara yang sia-sia. Termasuk manusia ini. Inilah yang kemudian akan kita bicarakan, semoga nanti akan memberikan manfaat. Bahwa manusia diciptakan bukan hanya sekedar mencontoh tradisi-tradisi, misalnya seperti binatang yang hidupnya hanya mungkin satu aspek dari aspek manusia, aspek biologis saja. Ya, kalau kita manusia selain harus memenuhi aspek biologis, tentu masih ada aspek-aspek yang lain gitu, yang lebih mulia yang harus kita penuhi. Nanti prosesnya akan sampai pada insan kamil. Ya, representatif insan kamil, manusia yang sempurna, yang paling ideal tentu berujung kepada Rasulullah SAW. Jadi memang sangat terkait, momentum ini adalah momentum kelahiran Nabi, manusia termulia. Ya, sangat tepat kita bicara tentang manusia. Dan insan kamilnya. Insan kamilnya. Tapi ya, insan kamil ini adalah konsep yang sangat sempurna, sangat ideal. Nanti kita bertahap saja. Ya. Hanya bicara juga kan bukan insan kamil, jadi sulit rasanya untuk menjelaskan persoalan itu. Jadi begitu. Ya. Jadi tadi kan saya garis bawahi bahwa manusia ini selain juga dia punya potensi hewaniah, termasuk potensi biologis, tapi yang paling penting adalah soal aspek value, ya, kalau kita bahasa buminya value, nilai dari manusia itu sendiri. Ya, mungkin bisa digali lagi seperti apa nilai-nilai dari kemanusiaan itu sendiri. Ya. Kita berangkat dulu ke dasar Al-Qur'annya.
Jadi kalau di dalam Al-Quran ini berbicara tentang manusia, ada beberapa kata yang biasa digunakan. Jadi yang pertama itu Al-Quran ketika bicara manusia menggunakan kata bashar. Bashar ini artinya manusia pada aspek biologis. Jadi dia makan, dia minum, dia butuh memenuhi kebutuhan biologis yang lain, tumbuh berkembang. Ternyata kan kualitas ini masih mirip dengan kualitas binatang hewan itu sendiri. Ya, hewan juga makan, minum, kemudian dia tumbuh berkembang. Artinya kemuliaan manusia belum ada diferensiasi, belum ada pembeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ada juga kata yang lain, misalnya menggunakan kata anas dalam Al-Quran. Anas ini ketika Al-Quran bicara anas, berarti Al-Quran atau Allah berbicara terkait aspek masyarakatnya, sosialnya manusia. Ayat terakhir ini Allah menyebut manusia dalam Al-Quran dengan kata al-insan. Al-insan inilah yang kemudian lebih tinggi tingkatan ya, dibanding bashar dan anas tadi. Tapi sebenarnya kan ini satu kesatuan yang tidak terpisah di aspek al-insan. Misalnya manusia itu ketika ini didefinisikan al-insan, manusia itu al-hayawanun natik. Al-insan al-hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Jadi salah satu kualitas insan adalah berpikir. Gitu. Oh iya, iya. Okay. Poinnya adalah berpikir. Ya. Silakan. Iya. Jadi kualitas insan itu satu berpikir. Maka disinilah mulai kemudian kita menemukan diferensi ya. Ada pembeda antara makhluk Tuhan yang lain yang kemudian yang tidak berpikir. Sehingga potensi berpikir pada manusia itu diberikan oleh Allah. Akal adalah merupakan potensi atau anugerah yang sangat luar biasa. Ya, sebenarnya kan akal ini bisa sampai pada kebenaran. Makanya biasa ada yang bertanya, terus apa fungsinya wahyu kalau akal ini bisa sampai pada kebenaran? Iya. Seperti itu. Bahkan ada yang memperdebatkan antara akal dan wahyu. Kita akan bahas lebih jauh. Kualitas berikutnya ada kualitas spiritual. Jadi selain kita punya potensi akal, kecerdasan akal, intelektualitas, maka al-insan ini syaratnya adalah punya aspek spiritualitas. Maka kita kembali melihat manusia. Jadi manusia itu bukan makhluk yang satu dimensi sebenarnya, tapi ada dua dimensi. Kita ini adalah makhluk jasmani, juga makhluk rohani. Inilah yang harus kemudian kita seimbangkan, harus ada keseimbangan. Tidak boleh juga berat sebelah. Hanya sekedar jasadnya yang mendominasi, maka lahirlah makhluk yang sangat materialistik. Nah, itu dari implikasinya ke situ. Kemudian juga tidak boleh hanya sekedar makhluk rohani saja. Jadi sisi spiritualnya yang kemudian diasah terus menerus, kemudian diabaikan aspek duniawi dengan alasan zuhud misalnya. Alasan zuhud itu kan juga sebenarnya masih multi interpretasi. Ini ada yang memahami bahwa zuhud itu meninggalkan dunia, tapi sebenarnya kata kuncinya adalah bukan meninggalkan dunia, tepatnya itu adalah menundukkan atau menaklukkan dunia. Kira-kira begitu. Jadi zuhud itu adalah tepatnya menaklukkan dunia. Dunia itu sudah tidak ada di hati, kira-kira seperti itu. Kita sudah bahas tadi bagaimana tingkatan kualitas manusia itu dari hal-hal yang manusia secara biologis, kemudian dia secara sosial, dan kemudian secara manusia itu sebagai insan ya. Insan. Nah, tentu inilah dasar-dasar bagaimana kita mengenal manusia, dan kita akan sampai kepada pembahasan bagaimana kita mengenal tujuan. Salah satu ayat yang dia berikan dalam Al-Quran. Jadi bisa dikenal teman-teman ini sebagai janji kemudian manusia adalah Tuhannya. Tadi kan dalam Al-Quran itu jelas. Alas berjawab itu kalau balas itu. Di saat manusia ini di alam arwah, kemudian Tuhan bertanya, Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian seperti kita menjawab di alam arwah, benar. Hanya engkau yang wajib untuk disembah. Itu adalah janji dan pengakuan suci manusia yang hadapan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nanti ini akan terkait bahwa kita mau kemana sebenarnya. Artinya kan harus dalam proses kehidupan ini kita hadir di sini, keberadaan kita, eksistensi kita di sini sebenarnya nanti akan menuju ke sana bagaimana menunaikan janji-janji yang pernah kita ucapkan sehingga pada akhirnya kita kembali di kaidah perjumpaan dengan Sang Pencipta. Ya, kalau orang-orang biasanya bicara tasawuf itu luar biasa, di kaidah itu perjumpaan dengan Tuhan yang menjadi tujuan yang paling tinggi sebenarnya. Tapi sebelum ke situ juga ada ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana kita mampu memahami sebenarnya tujuan penciptaan manusia ini apa. Mungkin secara garis besar tidak terlalu tahu. Dalam Al-Quran dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jelas di situ tadi illa liya'budun. Jadi kita ini hadir untuk beribadah. Cuma kan ibadah jangan dipahami dalam arti sempit. Ya. Jadi harus dimaknai ibadah ini dalam pengertian luas. Ya, mungkin boleh sedikit dipertajam persoalan ibadah ini. Yang banyak kita lihat meninggalkan aspek dunia ini tadi. Ya, padahal harus seimbang. Ya, betul. Nah, pengertian ibadah di sini kan ada ibadah mahda dan ada ibadah ghair mahda. Ya. Jadi bagaimana kita salat itu termasuk ibadah mahda. Tapi ada aspek-aspek ibadah yang lain, termasuk kan ada ibadah sosial. Ya. Yang kemudian menjadi tanggung jawab kita juga tidak bisa kita abaikan. Orang yang kemudian mengabaikan aspek sosialnya atau dia juga meninggalkan dunia secara totalitas tadi, bahwa tidak usahlah saya beraktivitas, ini kan dunia hanya membuat kita buta hati, kan. Akhirnya dia memilih hidup sukut untuk merasa meninggalkan dunia. Tapi belum tentu juga dia meninggalkan dunia. Sebenarnya hakikatnya biasanya terlihat meninggalkan dunia karena tidak hidup mewah, tapi dalam hatinya selalu berpikir tentang dunia. Sementara saat dia pikir saya besok makan apa, itu kan dunia sebenarnya. Makanya harus dikeliarkan bahwa segala sesuatu yang diniatkan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuan-tujuannya implementasinya baik sebenarnya dari baik. Saya biasa memberikan contoh seperti ini. Jadi kita ini dalam profesi kita masing-masing itu diniatkan ibadah, dan insya Allah itu menjadi ibadah. Petani kemudian dia pergi ke kebun, kemudian dia bekerja keras, bercucuran keringat di bawah terik matahari, itu ibadah. Jadi ibadah selain daripada ibadah salat, dia mendapatkan pahala. Apa niatnya? Niatnya menafkahi keluarga. Ini adalah perintah Allah. Jadi kita bekerja untuk menafkahi keluarga itu sebenarnya menunaikan perintah Allah, sehingga itu dikategorikan sebagai ibadah. Nah, ibadah juga kita pergi berkantor, bekerja, niatnya untuk mencari harta yang halal, itu ibadah. Cuma banyak orang yang kemudian tidak mampu memilah gitu. Pergi di kebun misalnya, kemudian dia jadi seorang pejabat, jadi pegawai, dianggapnya semata-mata duniawi saja. Padahal tidak, itu bisa menjadi ibadah gitu. Sehingga ibadah ini benar-benar kita mampu. Memang harusnya kita maknai secara luas. Niat awalnya kita adalah untuk berkhidmat semata-mata menunaikan perintah-perintah Allah, dan bisa jadi kelihatannya dunia yang kita lakukan, tetapi niatnya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menunaikan perintah-perintahnya. Memberi makan anak istri itu ibadah, itu perintah. Justru melalaikan itu kita berdosa. Makanya harus tetap bekerja. Pemirsa, diskusi kita ini semakin kesini semakin menarik. Coba kita akan membahas lagi tentang ini proses banyaknya orang-orang yang sepertinya terjebak, tidak mengerti tujuan penciptaannya, kemudian terjebak kepada hedonisme, materialisme, konsumerisme. Bahkan misalnya contoh yang paling gampang kita lihat, banyaknya berita-berita korupsi. Nah, itu bagaimana kita memahami sehingga kita tidak mendekati hal-hal itu, dan ketika kita sudah ada pada posisi itu, apa kiat atau strategi apa yang kita bisa terapkan pada diri sendiri? Ya. Tetap kita mengacu ke titik
berangkat tadi, bahwa manusia adalah makhluk yang dua dimensi. Jadi dia makhluk jasadi dan dia juga makhluk spiritual. Ya, kenapa kemudian manusia akhir-akhir ini yang tadi 21 ini modern ini kemudian banyak yang terjebak di dunia hedonisme, materialisme dan bahkan menghalalkan segala cara bebas nilai dalam praktek sosialnya, sehingga lahir dalam praktek-praktek korupsi, hal-hal yang sebabnya melanggar syariah, untuk subur. Itu disebabkan karena mereka tidak sadar bahwa dirinya juga adalah makhluk spiritual. Yang justru itulah yang menjadi substansi pada diri manusia. Karena dengan demikian bisa mendekatkan kita kepada fitrah kita sebagai manusia yang asalnya baik, asalnya suci, dan kemudian tiba-tiba menjadi, bahkan ada yang menjadi buas gitu. Menjadi buas. Itu. Ada yang seperti itu. Jadi saya punya anekdot seperti ini, ada cerita. Jadi ternyata iblis ini, ya, kalau kita menggambarkan seperti kegiatan kita, artinya aktivitas kemanusiaan, ternyata iblis ini juga pernah memanggil seluruh yang terkait dengan iblis yang berkumpul semua. Kira-kira seperti itu. Kalau masa kita kan ya kongres luar biasa atau apa kan namanya. Lagi briefing mereka. Ternyata ada hal yang menarik. Di saat itu sudah berkumpul semua jin-jin setan iblis semua berkumpul. Ada yang angkat tangan. Wahai Raja Iblis, sekarang saya minta pensiun dini. Dia minta pensiun dini. Makanya Raja Iblis ini pun kaget. Ya, apa yang membuat Raja Iblis kaget? Ini barusannya dalam sejarah Iblis ini ada yang kemudian minta pensiun dini. Ada yang tidak sanggup menjalankan tugas. Makanya kan diminta alasannya. Alasannya kenapa? Ya, wahai Raja, sekarang saya lihat ini tugas utama kita kan menggoda manusia. Akhir-akhir ini seakan-akan kita ini akan tergoda oleh manusia. Begitu. Ya. Kenapa demikian? Karena seakan-akan manusia ini ada oknum-oknum yang lebih beringas dari iblis ini. Begitu. Artinya lebih buas daripada iblis, lebih iblis daripada iblis. Begitu. Ada hal-hal tertentu yang mungkin, ya contoh kasus saja, ini ada ayah kandung yang memperkosa anak, ada anak yang membunuh, ada seorang anak yang membunuh ibu, yang lebih iblis daripada iblis. Iblis tidak pernah ada sejarah membunuh anaknya ya. Saya pikir itulah yang membuat iblis sehingga dia takut. Tapi dia oknum satu orang dan ternyata kalau kita bicara manusia, banyak manusia yang kemudian melampaui mereka juga. Yang menundukkan nafsunya, syahwatnya, dan kemudian perilakunya, akhlaknya yang akhlak malaikat, ya semua taat kepada Allah. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa dari malaikat? Karena malaikat ini kan tidak dikasih nafsu. Sementara kita ini punya nafsu, dan berhasil lolos dari jarak-jarak nafsu itu. Makanya manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang, dan bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, akhir-akhir ini selain itu menjadi ya kita semua mencarikan solusi seperti apa. Manusia akhir ini kan berbicara materialisme. Itulah yang biasa istilahkan disorientasi. Artinya dia salah menentukan tujuan, salah arah. Dia hanya sibuk mengumpulkan materi, tetapi dia tidak mengembangkan potensi-potensi. Ini kita lihat, kita ini punya jasa. Dan biasanya manusia itu kalau hanya mencari, selalu berpikir hanya untuk makan, selalu hanya berpikir untuk kebutuhan perut dan kebutuhan biologis. Artinya tidak ada nilai kemuliaan kita sebagai manusia, tidak ada pembeda dan diferensiasi dengan makhluk-makhluk Tuhan, makhluk dan lainnya. Sehingga itu penting menyadari bahwa kita adalah makhluk spiritual dan kita nanti akan kembali mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Saya biasa memberikan perumpamaan seperti ini. Banyak orang yang sibuk mencari barangnya yang hilang, tapi tidak sibuk mencari dirinya yang hilang di saat bersamaan. Banyak manusia yang kemudian seakan-akan tidak tahu atau tidak mengenali dirinya, tidak tahu tujuannya. Ya, dia sadar bahwa dia adalah makhluk spiritual, ternyata dia sibuk hanya urus hal-hal yang sifatnya materialisme,
Apalagi misalnya zaman sekarang ini semua serba susah, banyak yang serba ekonomi juga lagi sulit, pilihan-pilihan pekerjaan juga semakin susah. Mungkin itu karena tidak mengerti tadi orientasi awal itu, ya akhirnya terjebak ke situ. Ya. Ada juga yang sebenarnya perlu juga diluruskan. Islam itu tidak pernah melarang kita bahwa kita punya potensi kaya misalnya. Islam tidak pernah melarang itu. Kalau perlu silakan. Kalau perlu kita jadi kaya, Orang kaya semua. Bahkan kita ini wajib kaya wajib kaya. untuk menjadi Islam fungsional. Iya. Supaya kita bisa bermanfaat lah. Karena memang perintah Nabi menggambarkan manusia yang kemudian manusia yang baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itu motivasinya kenapa harus kita rebut dunia ini. Harus bermanfaat. Harus bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menolong orang lain sementara diri kita tidak tertolong. Misalnya itu motivasi seperti itu. Tapi pada akhirnya di situ pembedaannya sebenarnya sama-sama kaya. Orang yang sadar akan diri dan penciptaannya, dia akan mengarahkan apa yang dimiliki kepada arah yang benar. Ada orang kaya yang memang murni untuk kepentingan dirinya. Ya, dia nikmati sana bersama keluarganya yang untuk merayakan syahwatnya. Tetapi orang yang sadar dia tidak melakukan apa yang dimiliki seperti itu model, tetapi lebih cenderung untuk berpikir bagaimana untuk kemuliaan kemanusiaan bermanfaat bagi sesama. Dan dia sadar bahwa kita ini selain makhluk sosial juga makhluk spiritual yang kemudian pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mungkin tipe manusia seperti ini tadi adalah tipe manusia yang bisa melampaui malaikat. Kira-kira itu garis besarnya. Pemirsa, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung diskusi. Sebenarnya masih banyak yang mau kita gali dari saudara saya, Pak Ustadz. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan undang lagi beliau. Ya, insya Allah. Jadi sekarang kita karena kita lagi mulai ini, kita lagi pinjam dulu ruangan beliau. Nanti kita undang di studio kita. Amin. Amin. Sekarang terakhir rangkaian Maulid ini tentu kita ingin mengevaluasi lah bagaimana pencapaian kita dari tahun ke tahun. Adakah hal-hal yang sudah kita lakukan ini jauh menyimpang dari koordinat kita sebagai manusia atau sebagai umat Nabi? Silakan. Jadi di momentum Maulid ini tentu sangat tepat. Rasulullah SAW adalah insan kamil, di mana kita semuanya tentu wajib untuk meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasul adalah pemilik akhlak terbaik, manusia yang paling sempurna, yang paling dekat dengan Allah. Bicara manusia ya, rujukannya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah maka kita bisa sampai ke Rasulullah SAW ya. Tugas kita adalah berikhtiar, tidak mungkin selevel dengan Nabi, tetapi minimal tidak menjadi manusia yang terlalu buruk. Ada prinsip seperti ini. Kita ini manusia kalau tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat buruk. Artinya selalu memberikan manfaat. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW sampai hari ini namanya selalu disebut. Itu karena kemuliaan, bukan karena beliau punya harta yang berlimpah, bukan, tapi karena beliau punya akhlakul karimah, punya ada nilai kebaikan, dan nilai kebaikan ini adalah merupakan kualitas kemanusiaan. Ada sepenuhnya yang seperti ini. Kalau kita ingin melihat diri kita, maka lihatlah apa yang kita lakukan. Jadi perbuatan kita adalah hakikat kemanusiaan kita. Ya, perbuatan Nabi seperti itu, begitu mulia, begitu banyak, sehingga itulah alasan sampai hari ini masih diagung-agungkan dan masih diteladani akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi ya kita akan berusaha mencontoh apa yang diajarkan Nabi SAW. Dan misalnya kalau di tradisi Maulid ini di masyarakat itu kan ada telur ya. Jadi kita bisa ambil di situ permukaan.
bagaimana mengumpamakan manusia ini kalau kita perumpamakan seperti telur. Telur itu kan ada telur yang baik, sudah bagus, ada juga telur yang busuk ya. Kalau bahasa Indonesia itu amboro, ya. amboro. Ya. Ya, jadi manusia juga harusnya seperti itu. Jadi kita ini harus mengarah menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia baik seperti dicontohkan Nabi. Jangan menjadi manusia amboro, maksudnya ya namanya amboro kan kalau telur baik yang bagus-bagus itu kan bisa di goreng mata sapi misalnya. Telur dadar kan jadi semua direbus jadi. Tapi kalau telur yang busuk itu kan mau jadi apa? Iya. Dari manusia diarahkan untuk menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang ya istilah lain manusia expired ya. Jadi numpang hidup ya, numpang hidup saja. Jangan jadi manusia expired, tapi jadilah manusia emas. Kenapa manusia emas? Emas itu kan di mana-mana pasti dicari. Walaupun dicomber kan orang pasti akan rela masuk ke kotor kalau emas. Begitulah harusnya kita hidup. Eksistensi kita ini sebagai manusia di kehidupan dunia ini menjadi manusia emas. Jangan sekali-kali menjadi manusia yang expired, yang tidak berguna di tengah-tengah masyarakat. Bahkan lebih parahnya sudah tidak berguna dan menjadi pengganggu. Begitu, sudah salib. Ya, jadi saya pikir seperti itu. Mungkin yang terakhir sekali yang saya sampaikan bahwa kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah itu mesti kita lakukan. Sebab tidak ada ibadah yang bisa kita andalkan untuk menyelamatkan kita di hari kemudian. Andalkan misalnya kita introspeksi diri kita masing-masing, bagaimana kualitas salat kita, sudah busuk atau masih tidak, sudah benarkah, sudah busuk tapi kan ternyata masih banyak hal-hal yang jauh dari sempurna ibadah puasa kita, salat kita, banyak orang yang tidak keluarkan zakat. Ini perlu kita evaluasi. Yang perlu kita perbaiki juga, dan kemudian kita sadari bahwa tadi itu ibadah yang kita lakukan butuh sesuatu yang lebih lah. Apa yang saya mau? Saya kita haji, fenomena sekarang kan ya, sudah sampai di Baitullah, bukan zikir yang diperbanyak, malah selfie yang diperbanyak. Itu juga kan masalah saya. Ya, ada hal-hal lain, orientasi lain sehingga jauh tidak ada kesempurnaan ibadah. Sehingga yang mesti kita lakukan mencintai Rasulullah SAW, karena nanti Rasul lihat kemudian pemilik syafaat, siapa yang didoakan Rasul insya Allah akan selamat dan dia pun bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin yang sangat penting terakhirnya adalah mencintai Rasulullah SAW, dengan membaca salawat, menegakkan akhlaknya, merindukan Rasulullah SAW. Itu saya pikir seperti itu. Baiklah pemirsa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi. Banyak hal yang sebenarnya perlu kita gali karena waktu juga. Dan insya Allah ke depan kita akan sering-sering ketemu beliau. Nah, tentunya sangat mencerahkan bagi kita semua diskusi dari awal. Intinya kembali kepada meneladani Nabi Muhammad SAW, selalu berselawat. Itulah jalan yang bisa menghubungkan kita kepada beliau, dan insya Allah kita sama-sama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti kita. Jangan lupa like and subscribe biar channel kita ini lebih berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.